Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amr kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun min Allahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lakum fid darain amin. Min hikamil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man sami'a bi udhunihi sara hakiyan wa man asgha bi qalbihi kana wa'iyan wa man wa'adha bi fi'lihi kana hadiyan. Hikmahnya Imam Syafi'i kali ini menjelaskan tentang apa yang kita dapat dari orang lain ketika orang tersebut menasehati dan mengingatkan kita. Juga bagaimana atau cara nasihat dan mengingatkan serta mengajarkan orang dengan yang sangat manjur, mujarab. Pertama, ketika kita dinasehati atau ketika kita diingatkan. Kalau kita dinasehati, diajari dan diingatkan, bila hanya menggunakan telinga tanpa hati, maka apa yang kita dengarkan dari nasihat, peringatan, ajaran itu akan menjadi hanya cerita, hanya menjadi cerita. Seperti kita mendengarkan cerita, kita mendengarkan cerita, kita dengarkan serius, asik, tapi selesai ya sudah, selesai cerita. Itu kalau kita hanya menggunakan dengan lisan dengan telinga kita saja. Tapi kalau kita mendengarkan apa yang dinasehatkan, apa yang diingatkan, apa yang diajarkan kepada kita dengan hati kita, maka kita akan menjadi orang yang faham, menjadi orang yang mengerti apa yang diajarkan, apa yang dinasihatkan
membuat kita sadar, membuat kita berubah. Kenapa? Karena kita mendengarkannya dengan hati. Nah. Karena itu sering kita dengarkan ketika akan disampaikan nasihat mauidhah di acara-acara yang langka, apa yang menyampaikan karena tidak selalu datang, jarang datang, maka selalu diingatkan apa? Buka telinga kita dan hati kita. Karena kalau hanya buka telinga, ya kita dengar, mungkin kita kagum, mungkin kita takjub dengan penyampaiannya, dengan ceritanya atau pemahamannya dan lain sebagainya, tapi tidak merubah apapun dalam kehidupan kita. Tetap nggak akan ada peningkatan sedikit pun. Padahal saat mendengarkan kita takjub, kita kagum dengan ilmunya dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan dengan hati kita, walaupun tidak takjub, kagum dengan apa yang disampaikan, itu mengena dan bisa merubah kita. Karena tempatnya rasa takut dan sadar itu hati. Makanya kalau kita mendengarkan dengan hati, hati itu berarti terobati. Hati itu berarti sedang diservis. Namanya diobati atau diservis. Setelah keluar akan apa? Ada dampak perubahannya. Mungkin yang tadinya sangat jengkel, sangatnya mulai hilang menjadi hanya jengkel. Yang tadinya sangat membenci, sangatnya hilang hanya membenci. Loh, ini berjalannya waktu, jengkel dan bencinya pun hilang menjadi apa? Senang, menjadi suka, menjadi kasihan, menjadi perhatian, karena mendengarkannya dengan hati. Makanya ketika orang itu hanya sekedar membaca atau mendengarkan, nggak akan ada perubahan, sehingga Allah menegurnya dengan apa? Dengan ini berarti hatinya ada gemboknya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Allah tidak mengatakan telinganya buntu, tidak. Telinganya itu linda. Yang Allah katakan berarti hatinya ada gemboknya. Kenapa? Dibacakan ayat Al-Quran atau didengarkan ayat Al-Quran tidak merubahnya, tidak membuatnya sadar, itu berarti hatinya ada gembok. Berarti apa? Dia hanya mendengarkan dengan telinganya, bukan dengan hati. Karena itu tidak ada perubahan. Yang diceritakan menakutkan, yang diceritakan mengerikan. Azabnya mencuri, adabnya berbohong, adabnya riba, adabnya ini, azabnya ini. Karena dia mendengarkan dengan lisan, ya sudah. Paling karena diceritakan dengan adabnya, gitu. Tapi kesentuh, ingin meninggalkan, merubah, enggak. Itu menjalankan. Tapi kalau yang dia gunakan hatinya, itu langsung, ya Allah, astagfirullah. Akhirnya dia berusaha apa caranya menghindari, menjauhi, meninggalkan. Itu dipikir sama dia.
Ya, dipikir ya apa caranya. Lah itu. Ya. Karena itu kalau kita mendengarkan nasihat, mendengarkan peringatan atau diajari, jangan gunakan telinga tapi gunakan hati. Kalau kita menggunakan hati akan berubah. Kalau telinga kesel, berulang kali diingatkan, makanya Allah menyebutkan apa? Kepada orang-orang kafir itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguh-sungguhnya orang-orang kafir itu, kamu ingatkan, tidak kamu ingatkan, mereka nggak akan berubah, nggak akan beriman. Kenapa? A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Fi qulubi apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Pertama yang disebutkan oleh Allah, ditutup oleh Allah hati mereka. Yang pertama disebutkan hati, bukan telinga, bukan mata. Baru khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Baru telinga, baru mata. Ghisyawatun, ditutup dengan apa? Ghisyawah, kotoran-kotoran, penyakit-penyakit. Walahum azabun. Di dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah, summung bukmun umyun fahum la ya'qilun. Nggak bisa paham, nggak ngerti, percuma. Nah, tapi kalau dengan hati, siapapun dengan hati akan tersentuh. Pasti berubah nanti. Perubahannya nggak langsung. Kalau langsung Power Rangers namanya. Perubahannya itu berjalan, berubah. Itu pasti. Kenapa? Ketika dia mendengarkan, merubahnya itu sambil dipikir, ya apa caranya, gimana, prosesnya, itu dipikir. Tapi dia berusaha, dari saat itu dia berusaha merubah, sudah merubah, sambil mencari caranya, dan yang lain sebagainya. Nah, itu ketika kita mendengarkan. Lah kalau kita ingin nasihat itu manjur, apa yang kita ajarkan itu kepake. Katanya Imam Syafi'i, waman wa'adha bi fi'lihi kana hadiyan. Kalau orang itu menasehati dengan perbuatannya, ini dia menjadi hadi. Dia adalah orang yang memberikan petunjuk. Nah, kita nggak ngomongi, tapi sikap, perbuatan itu teguran dan pelajaran yang ampuh daripada ucapan. Makanya seringkali para ulama itu mengingatkan kita, lek wong tuwa ngongkon tok tapi ndak ngelakoni, ya nggak mungkin digawe ambek anake, kan gitu. Kenapa? Anak ngelihat orang tuanya, bukan ngelihat yang disampaikan orang tuanya. Lah tapi dalam hal ini jangan kita berarti dek dewi nak gawe percuma, dek duduk hati berarti. Jangan. Nah, ketika kita dinasehati, maka sikap yang harus kita miliki, kita mendengarkannya dengan hati, bukan dengan lisan. Dan sesuai yang diajarkan oleh Imam Ali, bukan melihat orangnya, tapi melihat yang disampaikan. Nah, kalau melihat orangnya, wah, tidak mungkin melaku apa-apa, percuma. Nah, salah semua, nggak ada benar. Nah, tapi kita perlu melihat apa yang disampaikan. Nah,
Karena itu kita gunanya melihat yang disampaikan dengan hati kita, walaupun orangnya itu sikapnya nggak benar, perbuatannya nggak benar, bisa menjadi peringatan buat kita, bisa menjadi pengetahuan buat kita, bisa menjadi pemahaman buat kita. Ya. Tapi kalau kita mau menasihati orang, ya, nasihatilah itu dengan perbuatan kita. Nah. Nah. Makanya salah satu para nabi itu diingatkan oleh Allah, id nafsak, nasihati dirimu, qabla an ta'idhan nas, sebelum kamu menasihati orang. Ya. Jadi sebelum kita nyuruh orang, mengajari orang, ajari dulu diri kamu. Fa ini ta'adhat fa idzin nas. Ya. Kalau dirimu sudah memakai apa yang kamu nasihatkan, apa yang kamu didikkan, maka nasihati orang. Lah kenapa diperintahkan untuk menasihati dirinya dulu sebelum menasihati orang? Karena ketika kita menasihati diri dan sudah terpakai dalam diri kita, ketika kita sampaikan ke orang, orang itu akan, kenapa? Orang akan melihat sinkron antara yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat, podo. Nah, sing diomongno ambek sing dilakoni sama. Orang akan ngikuti. Nah, karena wataknya manusia ini melihat perbuatannya, bukan melihat ucapannya. Ucapannya baik bener, tapi kalau perbuatannya nggak bener, nggak dipakai, ngelihat perbuatannya. Makanya Imamul Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menggambarkan ulama usu. Ulama usu itu apa? Ulama usu itu ucapannya, jangan cintai dunia, jauhilah dunia, cintailah akhirat, semangatlah untuk akhirat. Isi hari-hari kita dengan kebaikan, ketaatan, ucapannya. Tapi perbuatannya justru sebaliknya. Perbuatannya, ayo semangat nyari dunia, ngumpulkan dunia, memperkaya diri. Maleslah, janganlah semangat untuk akhirat. Nah, itu perbuatannya. Lah orang lebih menyentuh kehidupan mereka ketika melihat perbuatannya. Nah, akhirnya apa? Mereka ngikuti perbuatannya daripada yang diucapkan. Nah, mengikuti perbuatannya daripada yang diucapkan. Nah. Makanya kita di sini ini kalau mau menasihati orang agar manjur nasihat itu dengan perbuatan. Nah, sehingga ada pepatah Pak, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Sikap itu menyampaikan lebih mantap daripada apa yang keluar dari lisan kita. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan dari zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zamannya para aulia, khususnya yang ke Indonesia, rata-rata menasehati dan mengingatkan orang-orang di zamannya itu bukan dengan ceramah, bukan dengan mengajarkan gini, dengan sikapnya. Ya sikapnya. Nabi nggak banyak ceramah. Para wali songo nggak banyak ceramah, hanya mengajarkan apa? Dengan sikap. Mereka sholat, mereka nanti berzikir, ketemu orang senyum, menyapa, ada orang yang membutuhkan dibantu, nggak ngomong, cuma itu aja. Akhirnya apa? Menjadi petunjuk itu. Menjadi petunjuk, menjadi pelajaran
bagi yang dibantu, bagi yang ditolong, bagi yang dilihat dan bagi yang melihat dan lain sebagainya. Lah orangnya otomatis menjadi hadi. Menjadi hadi, orang yang memberikan petunjuk tanpa ucapan. Tanpa ucapan. Nah, itu yang diperintahkan oleh Imam Syafi'i. Jadi sekali lagi, kalau mendengarkan nasihat, mendengarkan pelajaran, gunakan hati, jangan menggunakan hanya telinga. Kalau telinga kita akan menjadi apa? Ya, cerita. Tapi kalau menggunakan hati akan menjadi faham, mengerti. Kemudian kalau kita nasihati orang itu utamanya dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Nah, kita akan menjadi orang yang memberikan petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mudah memahami apa yang kita dengarkan dan bisa merubah apa yang ada keburukan yang ada dalam kehidupan kita, dan semoga kita bisa menjadi orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.